Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh lalu kamu potong-potong ulang ya, baru diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk hal-hal yang seperti itu ya. Berikutnya seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai kajian kita. Sekarang kita masuk seri yang kelima. Kalem-kalem aja ya, karena nggak ada kopi ini, lagi puasa. Seri yang kelima ya. Sesuatu yang bisa dikatakan sedikit kecewa ya, kalau aku menjelaskan dan itu inti bagian yang krusial tetapi tidak direspon dengan baik oleh kalian semuanya. Artinya lose, kalian hilang di situ, hilang, tidak mampu, tidak menerima, tidak bisa memotret penjelasan itu. Padahal itu sangat urgent. Itu sesuatu yang kadang-kadang membuat aku, loh kok begini gitu ya. Dan aku bisa mengukurnya, kalian mampu menyerap enggak penjelasan yang aku sampaikan itu ya, lewat kolom komentar. Makanya kolom komentar itu menjadi penting ya. Kalau aku mau kan bisa saja sebetulnya kolom komentar itu dinonaktifkan, kan ada ya tuh ya, apa namanya, aplikasi ya, kok aplikasi, fitur gitu ya. Kalau misalkan kita mau dinonaktifkan kolom komentar itu kan bisa saja sebetulnya. Cuman kalau itu dinonaktifkan ya ada untungnya ada ruginya juga lah ya. Ya, tapi aku lebih suka apapun resikonya tetap membuka, karena aku berharap dari situ kalian bisa menulis komentar, dan dari situ aku bisa mengukur seberapa, meskipun nggak 100% ya, ya minimal di atas 50% lah kalian mampu menyerap apa yang aku sampaikan gitu. Lah aku mengukurnya dari kolom komentar kalian. Seperti kajian ini ya, dari kolom komentar ini ada yang krusial loh, cuman nggak ada yang menangkap. Sepertinya jadi lost dia. Padahal itu hal yang krusial. Aku kan sudah bilang bahwa di sini terjadi ya pertarungan, pernyataan antara Matius 19:1-12 dan Markus 10:1-12. Ada yang nggak connect. Jadi ini nggak bisa dirukunkan gitu loh. Kita tidak tahu apakah Markus yang mengcopy Matius atau Matius yang mengcopy Markus, terjadi perubahan. Ya, sudah aku jelaskan kan kemarin dari sini ya. Aku tarik ke sini.
Ada hal-hal segini aja lah ya, supaya kalian ngerti, supaya ini perikopnya sama tentang perceraian ya. Coba aku kasih cara yang lain yang semoga ini lebih mudah untuk kamu pahami ya. Kalau kemarin mungkin terlalu sulit. Inilah yang aku bilang, ada kesalahan yang disebut dengan apa kemarin ya, korespondensi, kesalahan korespondensi. Pernyataan antar ayat dalam satu kitab terjadi benturan, gitu ya, benturan di sini, ya. Dan itu tidak bisa diterima, itu menunjukkan bahwa itu bukan kitab suci. Kalau terjadi benturan, kan sumbernya satu, kenapa kok bisa benturan? Tuh. Ya, gini aja wis. Ya, tapi kalian harus buka Bible. Ini yang nggak punya Bible ya repot. Anu aja, di download aja, teman-teman yang nggak punya Bible kan bisa, aplikasinya ada di googling, bisa tuh di download ya. Matius ya, mulai Matius berapa ini? 10 ya. Mulai Matius 19 ya. Ayat yang 10 ya. 10 11 ya. 12 ya. Ini tidak ada di Markus. Di sini tidak ada. Nggak ada. Sebagian potongan kalimatnya ada, tapi secara keseluruhan tidak ada. Padahal dua ayat ini menceritakan tajuk yang sama, yaitu perceraian. Berikutnya justru ayat inilah yang disalahpahami, seolah-olah Alkitab itu mendukung selibat, padahal enggak. Gitu loh. Ya. Nah, kalian dari komentar-komentar yang aku baca, kalian loose. Di sini tidak berkomentar, berarti kalian tidak bisa meresap bahwa ini terjadi permasalahan yang serius. Apakah Matius yang salah? Kalau Matius salah, berarti dia gagal. Nggak bisa disebut kitab suci. Kalau Markus salah, bagi Markus gagal, nggak bisa disebut kitab suci. Secara keseluruhan, ya gagal sebagai kitab suci. Karena pernyataannya saling menikam. Itu loh maksudku. Ya. Aku baca aja ya, apa yang ada di Matius 19, 10, 11, 12. Ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Nah, dialog ini tidak ada di sini. Padahal perikopnya sama. Kok bisa laporannya beda? Yang berbohong siapa? Kan nggak bisa diterima dua-duanya benar. Orang peristiwanya sama, kalau memang ada, berarti di sini harus ada, di sini harus ada, gitu loh. Oke, ayat yang ke-11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Tuh, nggak ada. Yang ke-12, ada yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Yang ini sudah aku breakdown. Yang satunya given karena takdir dia mungkin ada gangguan alat reproduksi gitu ya. Yang bahasa medisnya impoten atau apalah gitu ya. Terus ada yang tidak dapat kawin karena dia dalam otoritas orang lain. Misalkan kalau kehidupan raja-raja dulu, para pengawal permaisuri itu dikebiri atau gimana gitulah ya.
Terus yang menarik berikutnya, ya. Berikutnya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Oke, clear ya. Dan ada orang yang membuat dirinya sendiri demikian karena kemauannya sendiri. Bukan perintah Allah selibat itu, kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kemauannya sendiri. Nah, itu tidak ada, di sini tidak ada. Pernyataan itu yang tertulis di dalam Matius, ya, Matius 19:10, 11, 12, di sini kagak ada. Tajuknya sama tentang perceraian. Berarti ini yang mengurangi ayat atau ini yang menambahi ayat. Jadi ini ayat tambahan, sisipan, dijadikan dalil bahwa selibat itu boleh dari Hong Kong apa? Orang sudah jelas itu kemauannya sendiri kok, bukan syariat. Nah, ini kalau kita menggunakan topik ini, itu menjadi sebuah yang sering kita sebut adalah korespondensinya gagal. Karena apa yang dinyatakan Matius dan Markus tubrukan. Kita harus memilih di antara dua. Kalau memilih Matius, Markus dibuang. Kalau memilih Markus, Matius dibuang. Itulah berkali-kali aku bilang, seharusnya memang diposisikan sebagai hadis. Kalau demikian tidak ada masalah. Tapi kalau kitab suci seperti ini gimana? Dan ini loss, nggak ada yang mengikuti, nggak ada yang menangkap, gitu. Padahal ini urgen. Oke, ya. Sekarang kita menuju ke seri yang kelima. Kita melihat sosok Paulus. Apakah Paulus itu selibat? Ini juga misteri. Kita nggak bisa mengabaikan Paulus. Karena Paulus itu tokoh penting dalam kekristenan. Yang ini ya kamu pelajari lagi lah. Kamu setel ulangnya seri yang keempat. Jadi itu urgen. Kenapa bisa losing gitu loh. Semua tidak menangkap pesan itu yang aku sampaikan. Padahal sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Semoga penjelasan yang tadi ini lebih jelas lagi sehingga kamu lebih ngerti ya. Tuh, kasih bahasa dikit tuh. Ya. 19 mulai 19:10, 19:11, 19:12 yang ditulis oleh Matius itu tidak ada di dalam Markus. Jelas? Ini kacau kalau gitu caranya. Ya. Oke. Sekarang kita mendiskusikan tentang Paulus. Karena dia tokoh penting dalam kekristenan. Ya. Ini juga nanti misteri nih. Paulus itu sebetulnya selibat atau gimana? Gitu ya. Jadi ada misteri yang nggak bisa dijawab oleh teman-teman Kristen sendiri, ya. Adanya memang polemik, ada yang mengatakan ya Paulus itu selibat, tidak menikah, ada yang mengatakan menikah, mana yang benar. Kalau kita tarik lagi, Paulus itu sebetulnya Protestan atau Katolik, rame lagi kalau di situ. Karena yang selibat ini kan teman-teman Katolik, kok teman-teman Protestan sih nggak ada urusan, dia kan sama dengan kita ya menikah, ya punya anak, punya istri gitu. Ya. Oke, sebelum ke sana ya, kita akan melihat komentar dulu. Aku bacakan sebagai apresiasi untukmu. Ya. Mana tabnya Bapak tuh? Oh, dicas. Oke. Aku bacakan ya. Kemarin kan seri 4 ya. Sekarang aku bacakan. Komen yang masuk pertama, salam. Alhamdulillah Makassar hadir sehat selalu Tuan Guru. Salam Isra. Oke, salam Isra. Terima kasih untuk Kang Rasmi Nasmat yang ada di
Makassar ya. Makasih. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Berikutnya Soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Terima kasih buat Bunda, bukan Atika tapi Etika ya, Bunda Etika, yang sudah mengajarkan kita sebagaimana keberagamaan saudara tua kita Yahudi. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk Gispati yang ada di Palu ya. Tentunya juga untuk semua saudara muslimku yang ada di sana. Oke. Selanjutnya Kang Nurkolis, alhamdulillah berpos hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untuk semuanya. Riop, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, mantap. Namanya Riop di sini. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap. Monggo Kang, terima kasih atas 3 jempolnya. Kita lanjutkan Sam Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Link kajian selibat ini ayah share ke teman SD yang jadi Romo dan tugas di Kalimantan. Oh, berarti kalian sudah berteman akrab ya sejak SD. Mantap. Jadi gitu ya, yang di-share linknya saja. Ini ada berapa seri, nanti share semua linknya, kasihkan semua. Ayas bilang ke dia, mau jajane Gusti Allah iku enak pol, makane ndang rabi yo tala. Jawabnya. Ini karena mereka sudah akrab ya, teman SD. Jadi berani menggoda seperti itu ya. Sebetulnya kalau tidak akrab tentunya tidak ya. Karena mereka akrab sejak SD sudah berteman. Jadi ya guyonan ya, disuruh rabi. Oke, terima kasih Kak Sam Junaidi ya. Terima kasih. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar, mengikuti setelah sholat Isya dari Kerinci Jambi. Mantap, terima kasih. Kang Herman Anata Wijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap nyimak kajian salam Isra buat semuanya. Mantap, matur nuwun ya. Ada Kang Wahyu, assalamualaikum, berpos hadir nyimak salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Ada Kang Mas Hermas Edison, 3 jempolnya, terima kasih. Ada Bapak kita Abdul Muluk, Pak Abdul Muluk, waalaikumsalam ya atas assalamualaikumnya. Deli Serdang izin nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Bapak dan keluarga semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjutkan Cipto Purbaling dengan 3 jempol dan 3 hati. Komen paling aman. Cipto ya. Dikomentari sama Guru Medrukan, delok rupanya putih disemprot iki. Bukan begitu, saya nggak mau didikte sesama penonton. Sorry, nggak ada kata takut saya sama siapapun. Maaf, saya praktisi hipnotis. Takut itu terjadi ketika otak kagak balan. Siapapun praktisi hipnotis bisa menguasai rasa takut. Enggak lah ya, kalaupun disemprotkan untuk kebaikan gitu ya. Supaya otaknya itu tertrigger ya, bukan yang menyudutkan, bukan yang mencerca, mencela, enggak ya. Ya memang karakternya seperti itu. Tapi ya terserah saja lah ya. Kalian mau komen apapun terserah saja. Toh nanti aku tetap menseleksi komen mana yang akan dikasih respon atau yang tidak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kena semprot jangan terus ngambek. Kalau ngambek ya sudah, nggak usah ngaji sekalian gitu ya. Apalagi baperan, nggak bisa. Kamu ketemu orang yang ngomongnya belak-belakan terus baperan, nggak ketemu nanti ya. Oke, kemudian Kang Sahran Gipari menyimak begitu tayang komen ketiga. Mantap. Jax, Gus nderet anglet selipat niku nopo nggih? Maaf jangan dimarahi. Ya enggak lah, kalau tanya baik-baik ya enggak dimarahi. Yang dimarahi itu kan kalau sudah dikasih tahu tetap aja enggak tahu, entah bodoh, entah apa, entah gimana. Kadang-kadang ya
manusiawi kan kalau aku gregetan. Sebetulnya marahnya itu dalam rangka gregetan, bukan yang lain ya. Gregetan sudah diajari, dijelaskan kok masih nggak ngerti aja itu loh. Dan itu pun juga bukan seperti aku bilang tadi, bukan untuk mencerca atau segala. Enggak, untuk men-trigger kalian supaya terpacu belajarnya itu. Adrenalin yang ada dalam tubuh itu, adrenalin yang belajar itu terpacu, maka harus di-trigger dengan caraku ya seperti itu. Mungkin kalau kamu ngaji di tempat lain, ya caranya tentu lain lagi gitu. Masing-masing orang punya cara ya. Jadi ya nggak mungkin lah ya kalau tanya baik-baik terus dimarahi. Nggak dimarah ya. Oke. Selibat itu masnya sudah lihat seri pertama. Karena itu penjelasannya, karena aku ciri-ciri kajianku kalau dia menyangkut idiom ya, mesti itu aku jelaskan di seri pertama. Supaya nanti ketika aku menjelaskan itu langsung yang mengikuti kajian itu connect. Jangan sampai aku menjelaskan tentang apa tadi di grup WA tadi teman ada yang tanya tentang syafaat. Nah, itu harus aku jelaskan dulu syafaat itu apa. Jangan sampai syafaatnya belum tak jelaskan, aku jelaskan syafaat di seri 5 ada yang tanya syafaat itu apa. Kan kacau jadinya. Artinya seri 5 mundur ke belakang sampai seri 1 kan loose itu, hilang. Gitu ya. Makanya untuk ya mungkin kesibukan atau apa nggak tahu ya. Untuk Kang Mas Jack akan aku jelaskan, tapi lebih jelas lagi lihat baik-baik dari seri pertama. Di sana dijelaskan apa itu selibat. Selibat kui orang yang tidak menikah, hidup sendiri, tanpa suami, tanpa istri, tentunya tanpa anak. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan Katolik. Protestan enggak, karena kemudian diprotes. Pendeta-pendeta Protestan nikah semua, punya istri, punya anak. Mungkin nggak sabar tadi ya, seperti yang dibilang oleh Kang Mas Junaidi yang punya teman pastor itu ya, yang disuruh ayo undang Rabio, maksudnya itu cepat menikah kamu gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena mereka sudah berteman sejak kecil, artinya persaudaraannya sudah kental. Ya, bagus. Jadi gitu Mas ya, selibat itu tidak menikah. Artinya hidup tanpa anak. Kenapa tanpa anak? Karena tanpa istri, kalau bagi yang cewek itu tanpa suami. Kalau yang cowok tanpa istri gitu. Jadi hidup sendiri. Tidak menikah. Dan aku sudah bilang sejak awal kita berbicara selibat dalam konteks Abrahamic faith. Karena nanti ada selibat di agama lain itu ada. Tidak menikah juga mereka. Ya artinya tidak punya anak, tidak punya istri kalau laki. Kalau cewek tidak punya suami, tidak punya anak begitu ya. Jelas Mas ya, selibat itu tidak menikah. Oke. Tapi kalau ini bukan selibat Mas. Dia pernah duda terus atau dia pernah dia pernah menikah terus dia cerai itu banyak sebab, cerai mati misalnya, pasangannya meninggal, atau cerai karena ketidakcocokan, terus akhirnya dia tidak menikah, itu tidak bisa disebut selibat. Selibat itu harus sejak awal mula, sepanjang hidupnya dia tidak pernah, kalau orang Islam itu qabiltu nikaha, tidak pernah menikah, maka itu bisa dibilang selibat. Yang di dalam Islam tidak boleh, kecuali dengan alasan syar'i yang bisa diterima. Karena Kanjeng Nabi bilang menikah itu adalah sunnahku. Maka kalau mau umatku harus mengikuti sunnahku. Begitu. Ya. Jadi kalau janda duda terus sampai mati menjanda menduda itu bukan selibat. Selibat itu yang selama hidupnya tidak pernah menikah. Oke. Itu untuk Kang Mas Jax ya, enggak dimarahi ya orang ngawur lah, nggak apa-apa kok dimarahi. Ngemarah itu mesti ada sebabnya ya. Terima kasih Kang Mas Jack. Nggak tahu ada di mana Kang Mas Jack ini ya. Semoga betah ngaji di sini. Kemudian Maya Pada. Assalamualaikum Gus. Saya kalau melihat konten dakwah Gus Betik kayak seperti apa, saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Intinya dakwah Gus Betik itu terarah
terukur gitu. Terima kasih atas apresiasinya ya. Oh ya, saya pengen tahu dari Gus Medik, komunis dan NII datang di Nusantara kapan ya? Dan yang membawa ke Nusantara siapa ya? Karena dulu pernah saya lihat Gus Medik jelasin itu, tapi tidak utuh begitu. Biasanya begitu, dia terserak kalau dia tidak. Makanya kajian kita kan singular. Di samping tajuk utama di samping tajuk utama biasanya aku menggali data-data lain yang bisa mendukung kalian untuk memahami tajuk utamanya, gitu ya. Oke. Karena ramai sekali NII komunis dibahas, tapi yang membahas itu orang-orang politik. Saya paling nggak suka dengar apa-apa itu dari politikus. Karena penjelasannya mencela-mencele. Benar, politikus itu mencela-mencele. Nggak terarah, nggak jelas. Ya. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Itu pun kalau Gus mau. Wassalam. Aku nggak janji ya, kita agendakan nanti kalau lupa diingatkan ya. Akan aku berikan penjelasan tentu sejauh yang aku tahu ya tentang apa yang diminta komunis dan NII. Sebetulnya kalau NII disebut kapan ya, apa ini? Datang di Nusantara kapan? NII nggak bisa disebut kapan datang ke Nusantara karena dia memang lahir dari bumi Nusantara ini, gitu ya. Yang bisa itu nanti komunis. Nanti penjelasannya ya, penjelasannya nanti kalau pada waktu satu video khusus jadi dia tidak mengganggu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Sopo iki. Maya Pada, nggak tahu ini cewek atau cowok ya. Aku perhatikan, aku appreciate, tapi tidak janji sekarang, nanti kalau aku lupa diingatkan. Oke, sudah ya. Oke, selesai sudah. Kita sekarang masuk ke tajuk tentang Paulus. Kenapa Paulus pernah harus kita sampaikan juga? Karena Paulus tokoh penting di dalam kekristenan. Meskipun kita tidak tahu Paulus itu Katolik atau Protestan dia. Ya. Kita tidak tahu. Kalau kita berbicara pendapat Paulus ya tentang ini, maka itu adanya di 1 Korintus 7 1 sampai 40 ya. Korintus 7. Tapi tajuknya tentang perkawinan. Kalau di Matius, Markus, Lukas tentang perceraian. Beda-beda ini. Ya. Lihat ini. Lihat ini. Kalau tentang selibat itu ya, Matius itu sama Lukas tajuknya tentang ini. Perceraian ya. Ini Matius. Bukan Lukas, Markus maksud gue. Ini Markus. Ini. Perceraian ya. Lain lagi nanti kalau Paulus justru di perkawinan, satu cerai satu kawin. Ini dia perkawinan. Ya, itu dia menulis surat untuk jemaat yang di Korintus. Ya. Dari situ bisa nanti kita tarik. Tentunya sebetulnya nggak cukup itu, tapi sebagian umum teman-teman Kristen cukup menukil 1 Korintus 7 dari ayat 1 sampai 40. Kalau menurutku enggak. Nanti ada 1 Korintus sebentar. Sampai yang ke 40 nanti. Banyak sekali ini ya, banyak sekali. Jadi perikopnya ini banyak, bukan hanya perceraian ya. Di 1 Korintus tadi itu ya. 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7 ya. Itu di sini tentang perkawinan. Nanti ada lagi tentang ini. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Itu nanti bisa kita dapatkan data apakah Paulus itu pro selibat atau enggak, dan apakah selibat itu syariat dari Allah atau tidak. Nanti kita lihat di sini ya. Cuman biasanya teman-teman Kristen cukup di 1 Korintus 7 yang perikopnya tentang perkawinan ini ya.
Kalau aku nggak hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah, ini juga perlu kita gali nanti. Ya, oke. Kita lihat background Korintus dulu supaya kalian jelas. Korintus. Ini nama daerah. Jadi surat-surat Paulus itu ada yang dinamakan berdasarkan daerah di mana surat itu dikirimkan. Kalau kepada jemaat Korintus ya dikasih nama Korintus, nanti Roma ya Roma, dan banyak macamnya lagi. Di samping itu ada juga berdasarkan nama orang, kepada siapa surat itu diberikan, ya. Begitu biasanya. Nah, ini kita ketemu yang tempat, bukan nama orang. Korintus. Jadi surat itu dikirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Sekarang kita mau cari tahu latar belakang Korintus itu seperti apa. Begini ya, kita perlu tahu dulu bahwa ya di Korintus itu merupakan kota pelabuhan transit. Dulu itu namanya pelabuhan, justru menjadi kota pusatnya karena kan transportasi laut ya. Kota pelabuhan, tempat transit. Kalau sudah tempat transit itu mesti budaya dari manapun masuk. Ya, dari mana yang namanya masing-masing masuk membawa budayanya sendiri. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Sama seperti Makkah. Makkah itu kan konteksnya karena perdagangan kalau itu ya. Semua orang masuk ke Makkah. Makanya bahasanya menjadi rusak kan? Karena semua orang membawa budaya bahasanya sendiri. Nah, ini kan singular kan? Kita mau ke sini tapi kalian tahu tentang Makkah. Pusat transit ya. Masing-masing orang bawa budayanya sendiri termasuk bahasa sendiri. Maka Kanjeng Nabi itu 3 tahun yang lalu kita bahas. Kanjeng Nabi Muhammad itu kenapa susuannya itu nggak selesai di 2 tahun? Kanjeng Nabi Muhammad itu kan disusukan bersama pamannya Hamzah yang cerita-cerita yang sudah kita tolak, nggak benar cerita seperti itu tentang Halimatus Sa'diyah. Itu yang menguji, kalaupun ada uji yang mengetes itu seharusnya pihak kerajaan. Siapa yang layak menjadi anak susu, ibu susu, cucunya raja. Bukan ibu susunya yang menseleksi cucunya raja. Otak-otak goblok. Ya, kita sudah bahas itu, tidak mungkin. Itulah perlunya kita mengadakan kritik terhadap sejarah. Ya, kan itu Hamzah bersama Kanjeng Nabi itu kan pamannya itu sama-sama disusui Bunda Halimatus Sa'diyah. Kalau paman Hamzah itu cukup seperti biasanya orang-orang Arab kalau menyusukan itu 2 tahun. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu 4 tahun. Karena apa? Bani Sa'ad, jadi Halimatus Sa'diyah itu Sa'ad. Bani Sa'ad itu hidup di pegunungan, di gunung, ya. Bahasanya itu original, tidak terkontaminasi seperti di Makkah. Kanjeng Nabi di sini itu belajar bahasa karena dia dipersiapkan akan menerima Al-Quran di mana bahasa itu bahasa firman, bahasa original. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi itu sampai 4 tahun menjadi anak susunya Halimatus Sa'diyah. Tidak seperti umumnya 2 tahun. Karena Mekah itu menjadi pusat transit. Semua budaya masuk. Budaya bahasa juga masuk. Bahasanya campur-campur. Ya. Oke, aku hapus ini. Ya, ini kajian singular tuh begini. Ya. Dia kemana-mana. Korintus juga begitu, kota pelabuhan, transit, budaya segala macam masuk, termasuk budaya-budaya yang asusila. Gitu loh. Hubungan perempuan laki yang tanpa pintu nikah segala macamnya. Ya metropolis begitu. Ya, oke, sekarang aku baca lagi. Ya.
Ini sejarahnya begini. Kita memahami kondisi jemaat di Korintus saat itu ya. Kota Korintus merupakan kota transit dan kota pelabuhan. Dengan kondisi ini maka kota tersebut mempunyai tingkat keasusilaan. Ini kalau bahasa kerennya immorality. Jadi tidak bermoral ya. Kalau kita keasusilaan yang tinggi. Karena semua budaya masuk, semua orang membawa budayanya. Di tengah lingkungan pagan sudah mesti ya. Jadi pagan di sana. Makanya nanti ada 1 Korintus 8 ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita nyebrang ke sana lagi ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa ya, dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Itu syahadatnya Paulus. Kenapa Paulus perlu ini kita nyasar ke sana ya. Karena Korintus itu pagan. Paulus ingin menetapkan kepada jemaatnya bahwa kamu tidak pagan, kamu hanya menyembah satu Allah yang benar. Jadi tunggal, bukan tritunggal. Orang goblok kalau bilang Paulus itu tritunggal. Itu di Korintus juga, karena sana pagan. Paulus ingin memberikan kenyamanan, kepastian kepada jemaatnya. Tidak, kamu jangan terpengaruh, itu pagan. Kamu itu menyembah Allah yang esa, yang tunggal. Bukan tritunggal. Maka dia katakan hanya ada satu Allah saja. Siapa? Bapa. Satu Tuhan saja. Siapa? Yesus. Masalahnya publik khususnya Indonesia kacau bahasa. Kalau nggak ngerti apa itu Tuhan, apa itu Allah. Dan aku sudah pernah bilang, Yesus itu Tuhan, iya, tapi dia bukan Allah. Bingung lagi kalian. Karena persepsi kita, kalau Tuhan pasti Allah, Allah pasti Tuhan. Enggak begitu. Sebelum tahun 1668 kita tidak punya Tuhan, yang kita punya Tuhan. Itu panjang nanti ceritanya. Ya, tapi cukup tahu saja, Korintus itu pagan. Makanya Paulus perlu menekankan ketauhidan. Di samping pagan, immorality yang tinggi, kejahatan seksual dan segala macamnya lah ya. Di tengah lingkungan pagan yang sedemikian, maka kemungkinan ini masih dimungkinkan loh ya. Bagaimana cara orang memahami surat kiriman Paulus? Jadi adanya surat kiriman Paulus itu di 1 Korintus 7 karena pertanyaan. Jadi bangunan berpikirnya seperti itu ya. Itu pun masih kemungkinan ya. Maka kemungkinan ada beberapa jemaat di Korintus yang menanyakan kepada Rasul Paulus tentang bagaimana menyikapi apakah jadi sebaiknya semua orang Kristen harus hidup selibat. Kalau teman-teman Kristen kita mengutip Matius sudah kita diskusikan, itu kan para murid kan bertanya atau memberikan pernyataan lah ya. Kalau begitu kan lebih baik nggak menikah, kalau sulit, kalau menikah ribet gitu. Terus disanggah sama Yesus. Begitu juga ini kemungkinan jemaat Korintus ya yang risih ya, imoral keasusilaannya tinggi, terus kita sikapnya gimana gitu loh. Dijawab sama Paulus. Gitu ya. Tentang bagaimana menyikapinya, apakah jadi sebaiknya semua orang Kristen itu harus hidup selibat. Lah kalau selibat ya modar ya, nggak ada generasi penerus kalau semua nggak kawin. Atau apakah perkawinan itu merupakan hal yang buruk gitu ya. Maka di bab yang ke-7 dari surat Paulus itu ya, 1 Korintus 7 itu ya, menandai dimulainya bagian dari kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat atau jamaat di Korintus. Ya, konteksnya adalah surat ini kemungkinan, lagi-lagi kemungkinan ini, aku dapat data seperti itu ya. Kemungkinan merupakan jawaban Rasul Paulus akan pertanyaan tersebut. Ini gimana ini Om Paul ini? Ini lingkungannya bejat semua ini. Karena masing-masing orang masuk, karena apa? Korintus itu metropolis ya, daerah metropolis, transit, semua orang masuk. Maka mereka minta kepastian dari Paulus. Itu dimungkinkan sedemikian rupa sehingga Paulus menuliskan suratnya untuk jemaat di Korintus. Ya. Terus sekarang bagaimana mensikapi Paulus?
apakah dia selibat atau tidak. Ini repot juga. Dan sampai sekarang menjadi perdebatan pelik ya di dalam kekristenan, mungkin sama seperti perdebatan pelik yang sudah kita bikin tidak pelik di dalam Islam, apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf atau buta huruf. Ya, kan sudah kita tidak bikin pelik itu, sudah kita clearkan ya, bahwa Nabi Muhammad itu yang melek huruf. Begitu dalam kekristenan pelik ini, apakah Rasul Paulus, mereka menyebutnya begitu, itu adalah selibat atau tidak ya. Ini sudah masuk asar ya, jadi aku harus sholat asar berjamaah. Insya Allah jawabannya besok ya, apakah Rasul Paulus itu hidup selibat atau tidak ya. Karena masing-masing tidak memegang bukti ya. Nanti ada bukti, itu bukti antara, tapi kan bukti antara itu bukan berarti sesuatu yang bisa dinafikan begitu saja ya. Apakah Paulus itu selibat atau tidak? Apakah Paulus itu punya istri atau tidak? Ya. Apakah Paulus itu sebetulnya pernah punya istri terus menduda seperti tadi aku bilang? Atau bagaimana? Insya Allah besok akan kita lanjutkan di seri yang ke-6. Ya. Aku ulangi lagi, kenapa selibat perlu kita diskusikan secara rinci? Karena itu ujung-ujungnya sama dengan LGBT. Karena apa? LGBT tidak bisa memproduksi keturunan. Selibat juga tidak bisa memproduksi keturunan. Dan itu bertentangan dengan titah Gusti Allah Agung menciptakan manusia berpasangan, menikah, berketurunan, memenuhi bumi. Kalau kita LGBT tidak bisa, selibat juga tidak bisa. Ya, memang sih kajian utama kita adalah membidik LGBT, tetapi sekalian kita bidik juga selibat. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu, jaga Al-Quranmu. Ya. Menjadi milikmu yang paling dalam sebuah keindahan, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, karena mereka tetap saudara kita. Ada perbedaan, bicarakan secara santai, serius, boleh. Ya, tinggal bagaimana lihat keakraban kalian. Kalau sudah akrab, ya santai, kalau setengah akrab sedikit serius, kalau tidak akrab ya yang serius supaya tidak ada ketersinggungan ya. Diskusikan dengan baik ini, tanpa ada rasa saling menyudutkan ya. Oke, berikutnya semoga kita semua mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.